Ya, alhamdulillah. Hmm. Ya, cukup terang kok, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana, wa yassir lana umurana, wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi zidna ilma, warzuqna fahma, amin. Ya, alhamdulillah. Di pertemuan kali ini, oh ya, aku nggak mau melewati waktunya, jadi nanti ada mengingatnya, khawatir kebablasan, tapi insya Allah enggak sih ya. Ini mau ngebahas, ya alhamdulillah, mungkin sudah pernah mendengar dan sudah pernah mendengar atau kayak apa ya, mengikuti kajian Ustadz, dan ini juga sudah pernah dibahas ya, tentang 7 huruf gitu. Jadi aku akan memulai cerita. Oh ya, ini di babnya bab 9, turunnya Al-Quran dengan 7 huruf. Sepertinya, iya, bab 9 dari, aduh, itu kan bab 9 dari buku Pengantar Studi Ilmu Al-Quran, gitu kan, karya Syekh Mana Al-Qattan. Gitu. Ini terjemahannya dan pasti selalu penerjemah penerjemahnya Haji Aunur Rafiq El-Mazni, LCMA. Ya. Nah, ini turunnya Al-Quran dengan 7 huruf. Oke, saya akan memulai dari sebuah cerita yang mana ini lucu, unik gitu ya. Cerita tentang cerita tentang Umar bin Khattab. Cerita tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, bersama dengan Hisham bin Hakim. Iya. Jadi satu ketika Hisham bin Hakim itu membaca surat Al-Furqan. Hmm. Di masa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus aku perhatikan bacaannya. Tiba-tiba ia membaca dengan banyak huruf yang belum pernah dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadaku, sehingga hampir saja aku melabraknya saat ia sholat. Tapi aku urungkan gitu ya. Aku menunggunya sampai salam. Begitu selesai, aku tarik pakaiannya. Terus aku katakan kepadanya, siapakah yang mengajarkan bacaan surat itu kepadamu? Nah, ia menjawab, Rasulullah yang membacakannya kepadaku. Lalu aku katakan kepadanya, kamu dusta. Gitu. Ini Masya Allah ya, emang kalau Umar tuh tegasnya Masya Allah. Gitu. Terus, demi Allah, Rasulullah telah membacakan juga kepadaku surat yang sama, tetapi tidak seperti bacaanmu. Kemudian aku bawa dia menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku ceritakan kepadanya bahwa aku telah mendengar oh ya, dan aku ceritakan kepadanya bahwa aku telah mendengar orang ini membaca surat Al-Furqan dengan huruf-huruf atau bacaan yang tidak pernah engkau bacakan kepadaku, gitu ya. Maka Rasulullah berkata, lepaskan dia wahai Umar, bacalah surat tadi wahai Hisham, gitu kan. Akhirnya Hisham pun membacanya dengan bacaan seperti yang tadi, gitu kan. Maka Rasulullah bersabda, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, uh, begitulah surat itu diturunkan, gitu. Nah, terus ia berkata lagi, bacalah wahai Umar, gitu. Lalu Umar membacanya dengan bacaan seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya, gitu ya. Maka Rasulullah bersabda, begitulah surat itu diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Maka bacalah dengan huruf yang mudah bagimu di antaranya. Gitu. Di lain hadis juga ada sampai kayak Rasulullah menepuk-nepuk apa kayak dadanya Umar gitu, jauhilah setan gitu kata Rasulullah gitu ya. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Maka bacalah yang bagimu itu mudah gitu dari huruf-huruf itu gitu ya. Jadi kayak gitu itu lucu memang, Masya Allah gitu. Nah, maksudnya saking menjaganya banget gitu syariat itu tuh Umar sampai seperti itu. Di hadis lain atau di dalil lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril membacakan Al-Qur'an kepadaku dengan 1 huruf. Kemudian berulang kali aku meminta agar huruf itu ditambah. Ia pun menambahkannya kepadaku sampai dengan 7 huruf.
gitu. Jadi ini prosesnya emang berulang-ulang. Jadi awalnya, Allah memerintahkan kepadamu untuk, membacakan Al-Qur'an dengan satu huruf, terus Rasulullah meminta untuk, tambah lagi gitu ya, terus habis itu 2 huruf, terus Rasulullah minta lagi, tambah lagi gitu, terus 3 huruf, tambah lagi sampai akhirnya 7 huruf gitu, berulang-ulang sampai akhirnya 7 huruf. Nah, 7 huruf itu apa sih? Itu. Nah, 7 huruf itu kalau misalnya kita mau memperdalam lagi itu ada perbedaan pendapatnya sampai 35 pendapat, tapi di sini alhamdulillah Syekh Mana Al-Qahtani ini, membatasi dengan pendapat-pendapat yang emang masyhur aja, yang terkemuka dan emang, dan semoga mudah gitu ya, bisa dipahami. Jadi, nah, pertama, 7 huruf itu adalah 7 macam bahasa dari bahasa Arab mengenai satu makna. Dengan pengertian, jika bahasa mereka berbeda-beda dalam mengungkapkan satu makna, maka Al-Qur'an pun diturunkan dengan sejumlah lafaz sesuai dengan ragam bahasa tersebut, tentang makna yang satu itu. Contoh, jadi ini tuh satu makna, maknanya satu, tapi bahasanya banyak. Misalnya, di sini yang disebutin itu, ta'ala. Ta'ala itu kan kemarilah. Ta'ala. Bisa juga diibaratkan dengan akbil. Bisa juga apa, kita ungkapkan dengan halumma, gitu. Jadi bisa bisa banyak gitu. Nah, itu maksudnya tuh satu makna tapi diucapkan dengan atau diungkapkan dengan banyak bahasa, gitu. Itu ya, ini yang pertama dan ini yang paling sahih dan ini yang paling rajih. Gitu, di antara banyak pendapat. Jadi, kalau misalnya ada banyak kayak gitu ya, jadi jadi Al-Qur'an tuh kayak diturunkan satu, terus habis itu diturunkan lagi dengan, bahasa yang lain, terus habis itu diturunkan lagi dengan bahasa yang lain gitu. Tapi maknanya satu, gitu, tapi bahasanya beda, gitu. Nah, jadi, diturunkan dengan 7 bahasa itu bahasanya beda, gitu ya. Jadi di sini bahasanya itu yang 7 itu, bahasa Quraisy, Hudzail, Saqif, Hawazin, Kinanah, Tamim, dan Yaman, itu. Jadi tuh, bahasa Arab itu, orang Arab punya banyak dialek atau lahjah gitu ya. Nah, itu tadi walaupun yang paling utama itu bahasa Quraisy. Kenapa kok bahasa Quraisy yang paling utama? Iya, pertama itu Rasulullah dari suku Quraisy ya, dari kabilah. Terus abis itu, kalau misalnya kita lihat juga, orang-orang Quraisy ini, mereka menjaga Baitullah, menjamu para jamaah haji, memakmurkan Masjidil Haram, menguasai perdagangan. Oleh karena itu, seluruh suku bangsa Arab menjadikan bahasa Quraisy itu sebagai bahasa ibu gitu. Jadi kayak, ya udah bahasa ibu gitu. Jadi tahu semuanya bahasa Quraisy gitu ya. Jadi dominannya bahasa Quraisy, tapi ada banyak gitu maksudnya bahasa-bahasa lain. Jadi kalau misalnya diturunkan, gini, jadi pengertiannya ada beberapa bahasa yang diturunkan dengan tadi 7 bahasa gitu ya, ada beberapa kata gitu yang diturunkan dengan 7 bahasa, tapi ada juga yang kalau misalnya, diturunkan dengan satu ya udah cukup satu aja, gitu. Iya, heeh. Itu Al-Qur'an juga kalau misalnya emang itu cuman satu aja, pengungkapannya udah satu aja. Tapi ada yang katanya itu maksudnya diturunkan dengan 7 dialek tadi, 7 bahasa. Tapi itu tertulis, dalam satu Al-Qur'an maksudnya, kan itu 7 bahasa apakah ada? Apakah ada? Iya, jadi tuh emang emang kayak satu itu yang di bahasa lain, ya ini beda gitu, beda katanya tapi maknanya satu gitu loh. Nah, cuman yang patut kita, perhatikan di sini, ketika masa Khalifah Utsman bin Affan, Al-Qur'an telah disalin ulang dan disusun ulang dan dia menggunakan hanya satu huruf saja, gitu ya. Jadi kita nggak dapati sekarang yang 7 huruf itu gitu ya. Bahkan kita aja nggak tahu gitu ya, yang itu tuh apa dan yang mana aja yang akhirnya kayak ada 7-nya gitu ya. Itu kita nggak tahu karena ya Al-Qur'an telah disusun dan disalin ulang pada zaman Khalifah Utsman bin Affan dengan satu huruf saja dan itu ijma, gitu ya. Jadi kaum muslimin saat itu memang bersepakat untuk cuman udah satu huruf aja, gitu, gitu ya. Itu ya, heeh, itu. Walaupun, nanti kita akan ini lagi. Ya itu satu huruf aja yang memang disepakati oleh para sahabat ketika itu, gitu. Itu ya. Wallahu alam apakah di dalamnya ada bahasa lain gitu, maksudnya dalam ayat ini mungkin akhirnya pakai bahasa yang mana gitu, nggak tahu juga. Pokoknya ya dengan satu huruf, Al-Qur'an yang sekarang itu dengan satu huruf yang memang udah disepakati oleh, sudah ijma ulama gitu ya, sudah ijma para sahabat gitu ketika itu. Itu.
Betul. Itu yang pertama dan ini yang paling rajih gitu ya dengan dalil-dalil yang juga, sudah saya sebutkan tadi. Adapun yang kedua, ini, pendapat yang kedua dan ini juga nanti sekalian, aku kasih bantahannya juga. Pendapat yang kedua, 7 huruf itu 7 macam bahasa dari bahasa Arab yang ada, yang mana dengannya Al-Quran diturunkan. Dengan pengertian bahwa kata-kata dalam Al-Quran secara keseluruhan tidak keluar dari ketujuh macam bahasa tadi, yaitu bahasa yang paling fasih di kalangan bangsa Arab, meskipun sebagian besarnya dalam bahasa Quraisy. Jadi perbedaan yang ini dengan yang tadi yang pertama tuh apa? Kalau yang ini misalnya nih, dalam ayat ini pakai bahasa Quraisy, misalnya dalam ayat yang lain pakai bahasa yang lain, dalam ayat yang lain pakai bahasa Hudzail gitu misalnya nih, terus di ayat yang lain pakai bahasa Kinanah gitu. Jadi pokoknya, semua keseluruhan Al-Quran itu tidak keluar dari 7 bahasa tadi, gitu. Kalau misalnya pendapat yang kedua ini. Kalau pendapat yang pertama tadi kan satu makna tapi dikabarkan dengan 7 bahasa. Satu makna dikabarkan dengan 7 bahasa. Kalau pendapat kedua ini, pokoknya ya udah 7 macam bahasa itu melingkupi Al-Qur'an gitu. Jadi tidak keluar Al-Qur'an itu dari 7 bahasa tadi, gitu ya. Tapi bukan berarti satu satu kata, satu makna dikabarkan dengan 7, gitu. Ngerti nggak? Iya, iya. Jadi Al-Quran itu apa namanya, ditulis dengan bahasa itu jadi campur gitu. Iya, jadi campur gitu. Jadi campur, pokoknya yang sini berarti bahasanya Quraisy gitu, terus di sini misalnya bahasa Kinana, terus yang sini kayak gitu ya. Nah, bantahannya di sini ada bantahannya ya, walaupun mungkin, aku nggak tahu bantahannya ini melingkupi atau mencakup membantah itu apa enggak gitu ya. Di sini, bantahannya bahasa Arab itu lebih banyak daripada 7 macam. Gitu ya. Jadi Umar dan Hisham itu mempunyai suku yang sama, bahasa dan kabilah yang sama, tapi tetap aja bacaannya beda gitu ya dalam hal qiraat gitu. Itu. Jadi, seandainya seandainya mau kayak gitu itu, pokoknya intinya ya itu bahasa Arabnya banyak gitu ya, nggak bisa kayak gitu. Istilahnya tuh di sini kalau misalnya bantahannya ya aku agak-agak kalau yang pas bantahannya juga memang agak-agak gimana gitu. Logikanya nih di sini, mustahil Umar akan mengingkari bahasa yang dipakai oleh Hisham, itu. Jadi semua itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf bukanlah apa yang mereka kemukakan, tapi hanyalah perbedaan lafaz-lafaz mengenai makna yang sama, gitu. Intinya ini, bahasa Arab itu lebih dari 7 macam gitu ya. Jadi kalaupun mau ya Al-Qur'an jangan iya, maksudnya tidak membatasi dari 7 itu, itu sih. Ya, lebih kepada, lebih kepada yang tadi, yang awal tadi. Jadi Berarti nggak lebih ke sekuat yang pertama. iya, nggak sekuat yang pertama, itu ya. Yang lebih roji tuh, ya dia satu maknanya, tapi lafaznya banyak gitu, beragam, gitu. Terus, yang ketiga nih ya, yang ketiga 7 huruf itu 7 segi. 7 segi dalam bahasa Arab. Maksudnya amr. Amr itu perintah. Nahyu itu larangan. Wa'de itu ancaman atau wa'id ya. Wa'dun atau wa'id. Itu ancaman atau kayak perjanjian. Jadal, perdebatan. Kosos, cerita. Masal atau amsal itu perumpamaan. Gitu. Jadi kayak 7 itu. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam Al-Qur'an itu, oh maksudnya 7 huruf mungkin ini gitu ya. Ada pendapat yang menyatakan gitu. Jadi ada mungkin dikabarkan dengan, perintah, terus dikabarkan dengan larangan, terus dikabarkan dengan, cerita dan lain sebagainya. Nah, ini kurang kuat kenapa? Jadi bantahannya terhadap, pendapat ini, bantahannya tuh kalau di buku disebutin dulu semua pendapatnya, terus baru di ujungnya bantahannya gitu ya. Tapi kalau aku pendapatnya bantahan, pendapat bantahan gitu ya, gitu. Nah, bantahannya ini apa? Jadi kenapa diturunkan 7 huruf itu sebagai keleluasaan. Keleluasaan. Nah, keleluasaan ini tidak terdapat pada hal yang perintah jadi akhirnya, larangan kayak gitu, enggak. Jadi kalau 7 huruf itu kenapa diturunkan buat, agar leluasa gitu loh, enak gitu. Jadi walaupun dari berbagai macam kabilah, dari berbagai macam dialek, mereka tuh tetap bisa baca ya 7 huruf ini. Itu kan tadi, karena kan satu makna itu dikabarkan dengan banyak bahasa. Jadi itu kayak membuat orang-orang tuh leluasa gitu bacanya, sesuai dengan dialek mereka, gitu ya. Nah, tapi keleluasaan ini tidak terdapat pada yang amr jadi nahyun gitu, enggak. Apalagi kalau misalnya amr kan akhirnya jadinya, ini ya, jadinya kalau amr tuh berarti wajib.
Nahyun itu berarti haram, itu kan. Nahyun itu kan larangan. Ini nggak bisa diubah-ubah gitu. Kalau udah perintah ya udah gitu, nggak bisa berubah jadi kayak larangan gitu, nggak bisa berubah jadi dari larangan jadi perintah gitu, nggak bisa gitu. Jadi keleluasaan itu keleluasaan itu bukan pada ranah amar, nahyun, bukan pada halal, haram gitu, enggak. Cuman kayak bahasa-bahasa yang memang kayak cuman ya itu bisa dikabarkan dengan bahasa lain gitu loh. Tapi bukan berarti kayak intinya yang amr itu yang harusnya jadi halal itu jadi akhirnya bisa bisa kita bermain di situ bahasanya gitu, enggak gitu ya. Itu. Jadi ini tuh 7 bahasa ini bukan berarti itu gitu, bukan berarti perintah, larangan, terus kayak perjanjian. Kalau udah perjanjian ya udah begitu, nggak bisa kita otak-atik lagi gitu ya. Kalau udah ancaman Allah ya udah begitu, nggak bisa diotak-atik lagi gitu. Intinya begitu. Jadi bukan ranah keleluasaan kalau misalnya kita mau bisa kayak mengubah halal jadi haram dan lain sebagainya gitu, enggak, gitu. Jadi 7 huruf tuh cuman itu gitu ya, ya jadi satu makna yang memang masih satu makna loh gitu, tapi cuman dikabarkan atau diungkapkan dengan bahasa yang berbeda, itu. Kalau misalnya emang udah ranahnya halal, haram itu nggak bisa udah gitu. Jadi ya di sini yang pendapat yang 7 huruf itu 7 segi, amr, nahyun, terus kayak ancaman dan lain sebagainya, kita nggak bisa loh leluasa di situ, kayak gitu istilahnya ya. Itu bantahannya. Yang keempat, 7 macam itu adalah 7 perbedaan. 7 huruf itu adalah 7 macam perbedaan. Contohnya kayak perbedaan dari segi bahasa, perbedaan dari segi asma atau nama. Contohnya ada yang mufrad, ada yang jamak, ada yang muzakkar, ada yang muannas. Rosemnya nih li amanatihim. Rosemnya tuh semuanya nyambung semua. Rosem, itu rosem. Li amanatihim itu nyambung semuanya. Ya, tapi kan di kita ada yang pakai alif yang kecil. Jadi panjang tuh li amanatihim gitu kan, ada yang jamak tuh. Terus ada juga yang mufrad li amanatihim kayak gitu. Jadi ada yang menyebutkan kalau misalnya 7 huruf itu 7 perbedaan. 7 perbedaan. Pertama itu 7 perbedaan dalam nama. Terus perbedaan dalam i'rab. Mungkin yang di sini jadi mansub, yang di sini jadi marfu, yang di sini jadi ini kayak gitu. Terus ada juga ikhtilafut tasrif. Ikhtilafut tasrif itu tasrifnya berbeda. Contohnya di sini hmm, di sini itu kalau disebutin ya ikhtilafut tasrif itu bentuknya. Tasrif itu kan kayak bentuk ya. Misal kayak di sini ba'id. Rabbana ba'id baina asfarina. Ba'id itu ada yang ba'id fil amr, ada yang ba'ada fil madhi. Nah, ba'ada fi'il madhi, tapi kan tetap sama rasamnya gitu kan? Ba'ada gitu, ada yang ba'id, ada yang kerangkanya sama, rasamnya sama. Makanya Rasul Usmani kan mengcover semuanya tuh, semua riwayat, semua kiroat gitu. Kan ba'id, ada yang ba'id fi'il amr, ada yang ba'ada. Nah, itu ikhtilafut tasrif tuh. Ada yang fi'il madhi kayak gitu. Kan bentuknya aja yang beda. Itu ya. Iya, bacanya beda tapi bentuk wazannya gitu loh. Maksudnya iya beda gitu loh. Maksudnya dalam dalam ilmu sorof itu yang satu pakai yang fil madhi, yang satu pakai yang fil amr gitu. Iya, wazannya beda gitu, bentuknya itu beda. Itu. Terus juga ikhtilafut taqdim wa ta'khir. Kita ada ayat yang fayaqtuluna wa yuqtalun gitu kan. Fayaqtuluna mereka membunuh, wa yuqtalun dan mereka dibunuh. Ada yang maksudnya fayuk taluna dulu baru wayak tulun gitu, ada yang apa yak tuluna dulu baru yuk talun kayak gitu. Jadi kayak yang mana sih yang harus didahulukan, ada yang beda gitu, ada yang beda pendahuluan dan pengakhirannya itu. Terus sama ikhtilaful ibdal. Ada juga yang ibdalnya tuh beda, ganti-ganti hurufnya. Misal di sini apa ya? Atau ganti-ganti hurufnya atau ganti lafaznya. Ganti lafaznya tuh kayak gini. Kal aihnil manfush ini diganti lafaznya jadi kasufi. Kasufil manfush gitu. Gitu. Jadi ya dulu ada mungkin ada. Kan kita mendapati ada yang kan tadi kan Al-Qur'an mungkin disusun ulang kan? Al-Qur'an disusun ulang jadi satu huruf dan mungkin kita dapati perbedaan yang seperti itu dulu. Mungkin ya sebelum disusun ulang gitu. Jadi kalau ini yang satu lagi kasufi gitu.
itu ya, itu kasufil manfush gitu. Tapi mungkin sama, maknanya sama gitu. Itu kayak ikhtilaful ibdal. Terus ada juga dibilang, perbedaan dalam penambahan dan pengurangan. Misalnya kalau misalnya kita, pernah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Kan ada yang, eee iya, ada yang pakai wama gitu ya, samawati wama fil ardi, ada yang wal ardinya doang gitu ya, ada yang pakai wa, ada yang nggak pakai, kayak gitu. Jadi penambahan dan pengurangan. Ada juga, eee, yang apa nih, perbedaan dalam tafkhim tarqiq. Imalah, apa tuh, atau izhar idgham yang kayak kita kan ada yang, pernah belajar juga gitu ya, kalau misalkan terutama izhar idgham kan ada perbedaan nih, kalau misalnya ini yang lain pakai idgham gitu kan, yang kita pakai izhar kayak gitu atau sebaliknya. Nah kayak gitu. Ini ada yang berpendapat seperti itu, jadi 7 macam perbedaan. Itu, yang 7 huruf ini 7 macam perbedaan, yang mungkin kalau misalnya kita teliti ya bener juga sih gitu kan, ada juga gitu kayak gitu. Ketika 7 huruf kan semuanya didapati tuh, perbedaan-perbedaannya semuanya didapati gitu. Tapi apakah benar 7 huruf itu berarti itu gitu? Nah jadi ini kurang kuat pendapatnya, walaupun mungkin kita dapati juga hal-hal yang seperti itu gitu di dalam 7 huruf tadi, gitu ya. Kenapa? Karena dibantahkan oleh bukti yang pertama gitu, dalil yang pertama. Pokoknya bukti atau dalil pendapat yang pertama ini dibantahkan, terus, kalau misalnya kata penulisnya, kata Syekh, Mana Al-Qattan, jadi bermacam-macam lafaz itu, gitu ya, yang perbedaan semacam ini tidak termasuk dalam perbedaan dalam bermacam-macam lafaz dan makna. Gitu. Jadi kayak tadi, ba'id sama ba'ada, ya tetap satu kan sebenarnya gitu. Dia tetap tetap itu, maksudnya lafaznya tetap itu gitu. Jadi bukan itu tuh kalau kata beliau, itu tuh, maksudnya cara yang berbeda dalam mengucapkan sesuatu lafaz tidak mengeluarkannya sebagai lafaz yang satu, gitu. Jadi mau diungkapkan dengan fi'il amr, mau diungkapkan dengan fi'il madhi, mau diungkapkan dengan fi'il mudhari, ya satu dia masuknya. Iya, satu, dia maksudnya satu lafaz gitu loh. Jadi bukan berarti yang beda-beda gitu, bukan yang 7 huruf yang sebagai keleluasaan itu, bukan, Orang gitu. yang baca bait juga, dia nggak menggunakan kemudian bacanya jadi ba'ada kan, bait gitu. Iya, heeh, pokoknya tetap tetap itu mananya gitu, maksudnya ya, terus juga cuman satu itu lafaznya gitu, maksudnya jadi dia bukan bukan berarti akhirnya jadi kayak beda-beda atau 7 huruf gitu kalau kata beliau gitu ya. Itu, intinya gitu, itu bantahannya. Terus ada juga, nah ini yang agak-agak aneh sih kalau menurut aku ya. Jadi, yang ini pendapat yang kelima, tapi di sini itu, hurufnya, di dalam ininya hurufnya itu 8, tapi sebenarnya ini pendapat yang berbeda. Di dalam bukunya itu 8, sebenarnya ini pendapat yang kelima. Pendapat yang kelima, ada juga yang menyebutkan bahwa 7 huruf itu merupakan simbol kesempurnaan, yang menurut kebiasaan orang Arab dan tidak bisa diartikan secara harfiah. Jadi ya udah, 7 huruf itu kayak simbol aja udah 7 gitu ya. 7 mungkin ya, lagian kan akadnya juga 7 gitu kan. Nggak tahu lah mungkin ya cuman 7 yang mana dia bukan nggak bisa diartikan secara harfiah, cuman kayak simbol kesempurnaan doang. Ya nggak bisa gitu, bantahannya nas tadi gitu, nas aja, nas hadis menunjukkan kalau bilangan itu ya diartikan secara harfiah gitu, diartikan secara harfiah dengan tegas gitu ya, kayak misalnya Rasulullah meminta kembali kepada Jibril kan buat kayak ditambahin gitu, kalau misalnya itu nggak ada artinya lah gitu, itu cuman sumpah doang, ya itu nggak bisa maksudnya nggak bisa diterima oleh akal aja. Pasti ada maknanya di antara 7 itu gitu, apa, pasti ada yang berbeda gitu loh, bukan berarti sama aja gitu ya, itu kayak cuman simbol doang gitu, enggak. Gitu, jadi pendapat ini kurang bisa diterima gitu, atau kayak lemah gitu pendapatnya ya. Nah, dan ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah qiraah Sab'ah gitu, qiraah sab'ah yang, sama ini, populer dan kayaknya banyak deh sekarang yang berpendapat kalau misalnya 7 huruf itu jadi kayak 7 qiraah, heeh, qiraah sab'ah gitu. Qiraah sab'ah yang Imam Asim gitu ya, Imam Nafi, ya nggak? Kan iya. Ada apa lagi? Pokoknya aku pernah ngafal tapi abis itu aku lupa gitu yang 7 qiraat itu. Iya, kenyataannya betul kata Kak Nur, qiraat tuh nggak cuma 7, sekarang kan ada qiraah asyroh, gitu ya, bukan sekarang malah emang heeh. Iya, kalau dicampur sama syadzah kan lebih.
Kenapa? Yang ditulisnya langsung yang dikumpulkan cuma satu kitab kan, nggak berbeda. Iya, jadi gini loh, jadi tuh yang 7 huruf itu bukan berarti 7 qiraah. Iya, yang sekarang aja kan sekarang udah dikumpulin dalam satu huruf, tapi kan masih tetap 7 qiraah kan, 7 Iya. tetap ada kan 7 qiraahnya kan? Heeh, kan? Tidak Sekarang tambah. iya kan, sekarang kan udah dikumpulkan nih Al-Quran dalam satu huruf kan, oleh Utsman bin Affan. Di masa Khalifah Utsman bin Affan kan udah dikumpulkan kan, sampai sekarang kan kita satu huruf. Tapi 7 qiraahnya kan tetap kan, heeh. Jadi 7 qiraah sabahnya kan tetap ada gitu. Kita tetap baca itu, kalaupun ada yang bisa pakai baca qiraah sabah ya baca aja gitu. Jadi satu huruf tetap, tapi 7 qiraahnya juga tetap. Jadi itu menandakan 7 huruf itu bukan 7 qiraah, bukan bukan qiraah sabah. Terus bahkan sekarang bukan sekarang ya, bahkan qiraah itu bukan cuma 7 gitu, ada 10, cuman yang masyhur 7. Terus, bahkan ada juga yang syadzah, jadi nggak cuma 10 juga gitu. Yang syadzah itu yang, dalam segi apa, kalau kata ustadz sih, dalam segi bahasa Arabnya udah benar, tapi lebih kepada jumlah sanadnya aja gitu, tidak memenuhi. Riwayatannya tuh nggak memenuhi untuk nyampe ke Rasulullah gitu, atau kayak jumlahnya tuh harusnya kan mutawatir kalau Al-Qur'an ya. Nah, kalau syadzah itu nggak mutawatir gitu, jadi kayak jumlahnya kurang gitu. Tapi secara bahasa Arab itu bener gitu ya. Itu dia. Jadi itu bukan qiraah sab'ah ya, yang harus kita, pahami bukan qiraah sab'ah, itu yang bahkan yang tadi aku bilang sekarang kan Al-Qur'an udah satu huruf dan 7 qiraah kok tetep gitu ya. Maksudnya qiraahnya nggak ini, nggak berkurang gitu. Gitu. Jadi pendapat yang terkuat adalah pendapat yang pertama, yang 7 bahasa dari bahasa Arab mengenai satu makna yang sama. Gitu ya. Jadi kayak ada tadi akbil gitu terus mungkin ta'ala juga, terus halumma itu sama aja artinya kemarilah gitu. Itu ya, itu. Nah, terus ada yang ini, ada yang bertanya, "Apakah sekarang masih ada?" Udah nggak ada, ya. Maksudnya sudah, sudah nggak ditulis lagi. Sekarang kan Al-Quran sudah dikumpulkan dengan satu huruf, jadi bahkan kita nggak tahu yang mana aja yang dulu diturunkan dengan 7 huruf itu yang mana gitu, kita nggak tahu. Mungkin sama dibanding. Iya, betul. Nah, nanti itu ada hikmahnya tuh, gitu ya. Terus udah gitu ada juga yang kayak bertanya, kan itu 7 huruf itu buat keleluasaan orang untuk membaca dan untuk kayak orang yang dipilih yang lebih mudah, gitu. Nah, dijawab kalau sekarang masih dengan 7 huruf itu namanya bukan leluasa, gitu ya. Itu malah pusing gitu ya, bingung. Kalau misalnya sekarang ya. Jadi sebenarnya itu dipilih juga yang paling mudah insya Allah gitu ya. Kan udah ijma gitu, udah ijma dan udah kan dulu juga memang ada timnya juga gitu untuk menyalin kembali Al-Qur'an gitu kan yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit itu. Itu. Jadi itu insya Allah memang udah yang paling mudah lah gitu ya dan itu udah kayak sekarang bukan leluasa lagi kalau misalnya masih 7 huruf gitu, justru malah bingung, ngafalinnya juga bingung gitu kan ya, gitu. Biasanya gitu. Dan ini ada hikmahnya juga, tapi ada hikmahnya, tetap ada hikmahnya. Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf itu. Jadi hikmahnya pertama untuk memudahkan bacaan dan hafalan bagi kaum yang ummi. Dulu kan nggak tahu ya, maksudnya orang yang nggak bisa baca tulis dan nggak bisa ini, kan udah gitu udah terbiasa dengan bahasanya mereka. Kayak misalnya kayak sekarang aja gitu, kalau misalnya nenek-nenek kita kan udah terbiasa dengan bahasa daerah, agak susah gitu kan mengucapkan dengan bahasa Indonesia gitu istilahnya gitu. Ya dia juga gitu kan apalagi syariat belum, maksudnya istilahnya belum tradisi gitu ya, belum menjadi tradisi dan menghafal syariat itu bukan bukan, maksudnya susah gitu ya, maksudnya mungkin dulu ketika awal awal mula turun. Jadi ini kayak Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf itu untuk memudahkan, benar-benar untuk memudahkan, kabilah-kabilah yang memang biasa dengan dialek itu gitu ya, yang belum terbiasa dengan dialek bahasa yang lain gitu, dialek mereka gitu, gitu. Oke, itu yang pertama, terus yang keduanya, bukti kemukjizatan Al-Qur'an sebagai naluri kebahasaan orang Arab, gitu. Jadi sehingga setiap orang Arab dapat mengalunkan huruf dan kata-katanya sesuai dengan irama dan naluri mereka dan lahjah kaumnya, tanpa mengganggu kemukjizatan Al-Qur'an yang ditantang Rasulullah kepada mereka. Maksudnya kan Al-Qur'an itu tantangan loh, Al-Qur'an itu tantangan. Jadi kan Al-Quran tuh banyak kan, dikabarkan dengan, "Coba kalian datangkan semacam Al-Quran," gitu kan, semacam ini gitu. Nah, kalau Al-Quran nggak diturunkan dengan 7 huruf, terus mereka itu terbiasa dengan dialek mereka, otomatis kayak mereka bacanya dan lain sebagainya itu sesuai dengan dialek mereka yang beda dengan Al-Quran.
Jadi jatuhnya jadi kayak menantang gitu kan, menantang Al-Qur'an. Tapi karena Al-Qur'an diturunkan dengan 7 huruf, jadi kan ya tetap sesuai dengan dialek mereka, tetap sesuai dengan lahjah mereka, itu. Jadi dan mukjizatnya tetap gitu, nggak merubah kemukjizatan Al-Qur'an, gitu ya, itu. Jadi itulah mukjizatnya Al-Qur'an. Jadi bisa dibaca dengan banyak dialek gitu ya pada saat itu. Yang mana ketika itu kan nggak ada perbedaan seperti masa, Khalifah Utsman, yang akhirnya kayak perbedaan itu memunculkan perdebatan. Kan, kayak, "Begini loh bahasa Al-Quran," terus yang satu lagi akhirnya baca, "Begini loh yang diajarkan kepada saya," akhirnya jadi kayak memunculkan perbedaan atau perdebatan dari situ. Nah, makanya dari situ dimunculkanlah ide atau kayak itu ya menjadi, satu, alasan kenapa Al-Quran sekarang itu jadi satu huruf, gitu. Karena udah bukan bahasa, udah bukan masanya lagi. Iya, heeh, sudah keluar dari udah nggak ini lagi gitu maksudnya, udah bisa menghafal. Ragam pengucapan iya, heeh, ragam pengucapan. Iya, nggak keluar dari kaidah, ragam pengucapannya aja yang beda gitu kan. Nah, kalau yang masa Utsman itu udah Mas 30 menit. Kalau pas masa Utsman itu udah kayak iya iya, udah keluar. Jadi maksudnya orang tuh udah kayak bisa kok dengan dialek yang lain, terus syariat udah membumi, udah mentradisi gitu ya, udah kayak Al-Quran udah bisa dibaca di mana-mana, jadi sudah bisa dikumpulkan dalam, satu huruf gitu. Jadi nggak harus kayak dengan dialeknya mereka gitu istilahnya. Gitu. Terus, yang ketiga, ini yang terakhir juga, mhm, kemukjizatan Al-Quran dalam segi makna dan hukum-hukumnya. Sebab perubahan bentuk lafaz pada sebagian huruf dan kata-kata memberikan peluang luas untuk dapat disimpulkan, berbagai hukum padanya. Oleh karena itu, para fuqaha dalam istimbat dan ijtihadnya berhujah dengan qiraat 7 huruf ini, gitu. Jadi, ternyata emang sih kalau misalnya kita lihat buku-buku fikih dan lain sebagainya itu, masih masih kayak, istimbatnya atau hukumnya itu juga ngelihat gitu ya ke perbedaan bahasanya gitu loh, gitu. Jadi, istimbat atau para fuqaha itu kan yang mana ketika masa Rasulullah kan masih 7 huruf kan, di masa Utsman aja kan. Jadi istimbatnya itu masih dicampur dengan, maksudnya Al-Qur'an yang 7 huruf, gitu ya. Jadi masih ada campur aduk 7 hurufnya ini. Tapi dari dalam 7 hurufnya inilah akhirnya memunculkan hukum yang berbeda-beda, memunculkan, istilah apa, kayak, suatu hukum yang berbeda gitu loh, yang mana itu menjadi keleluasaan juga buat umat umat muslim, gitu ya. Jadi kayak misalnya halal, haram, apa, kayak mubah, makruh, dan lain sebagainya itu kan, ngelihat ke zaman Rasulullah kan, yang mana ketika itu juga masih 7 huruf kan, gitu. Jadi masih dalam kalangan fuqaha itu masih kayak itu diambil sebagai istinbat hukum, gitu ya, sebagai kayak nanti memunculkan suatu hukum apa sih gitu ya, suatu, kesimpulan hukum gitu, itu. Jadi dengan 7 huruf ini tuh sebenarnya jadi leluasa aja, gitu. Jadi leluasa aja, bahkan kalaupun itu pendapatnya yang lemah, tapi tetap aja gitu, maksudnya kan, ada dasarnya gitu ya, ada dalilnya yang bisa dijadikan hujah gitu, itu sih, itu ya. Itu intinya ini aja yang mungkin akhirnya, bisa saya sampaikan dan ternyata sudah 30 menit juga, tapi ini udah selesai juga nih yang, 7 huruf ini. Semoga seenggaknya kalau misalnya, baca kembali semoga bisa lebih jelas gitu ya. Ini tuh yang tadi kayak, ya dasar-dasarnya dan, itu deh, maksudnya ada beberapa yang memang, perlu penjelasan yang aku kira ya memang maksudnya harus dijelaskan gitu karena ini berkaitan dengan bahasa Arab, gitu. Oke, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, jazakumullahu khaira. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.